Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami sujud di bawah kaki-Mu yang kudus. Buat segala penyertaan-Mu di tengah pandemi ini, kami masih bisa beribadah di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, ibadah ini adalah milik Tuhan, punyaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya kekuatan Tuhan yang menyertai kami, hingga kami tetap terus percaya kepada Tuhan. Walaupun keadaan di luar sana tidak menentu Tuhan, tapi kami percaya rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera bagi kami semua. Ya Allah, bayar karash, kirata kala bayar karash. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kuatkan, teguhkan hati kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa sepanjang ibadah kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Mari yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan.
katakan amin. Dan lagi beri tepuk tangan dong yang meriah bagi Tuhan. Kita berjabat tangan, kita katakan salam sehati dulu. Salam sehati, sehat semuanya dalam Tuhan. Tuhan tetap baik, amin. Tuhan tetap baik, amin bagi kita semua. Mari angkat jempolmu dua-duanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan itu semangat sini, katakan kasih jempol. Tuhan Yesus baik bagi kamu dan saya. Amin. Silakan dulu, kami terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Walaupun banyak pergumulan kita hadapi saat ini ya, aduh banyak tekanan gitu, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap baik. Pasti ada jalan keluar. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua hari ini. Persiapan hatimu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami anak Tuhan melihat bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Pasti Tuhan genapi di saat kami fokus hanya kepada Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Karena kami adalah murid Tuhan yang siap mendengar dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Hanya Engkau saja Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Hanya Engkau saja yang memberikan penghiburan bagi
mengurapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, karena kami tahu Engkau sungguh tahu isi hati kami. Untuk itu kami datang dengan penuh kerinduan, dengan penuh apa yang Tuhan katakan, berusaha sungguh-sungguh. Walaupun mungkin ada di antara kami menghadapi pengaruh atau dampak dari pandemi COVID-19, tapi hati kami tetap memuji menyembah-Mu dengan penuh sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar pasti memberikan kekuatan kami untuk menjadikan kami sanggup menghadapi dampak pandemi COVID-19, sehingga kami tetap, Tuhan katakan, Engkau lebih dari pemenang. Karena kami tahu firman-Mu Tuhan akan menjadikan damai sejahtera, sukacita dalam hati kami, kesukaan yang luar biasa karena dari surga. Terima kasih Tuhan, kami hidup bukan kami melihat, tapi kami percaya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Segala sesuatunya pasti yang terindah pada waktunya Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Mari yang bersukacita katakan amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Nah, memang siapa sih mengira ya pandemi COVID-19 itu akan selesai? Ternyata di Jakarta ya kita berdoa aja supaya tidak terjadi di Jabodetabek tentunya yang menjadi penyangga tidak akan berlaku lagi karena PSBB total, ya kan. Kemarin di orang sudah dikatakan, wow nanti gimana lagi nih PSBB yang pertama aja dampaknya begitu ya, berasa sekali, apalagi nanti PSBB total. Lah tentunya bagi anak-anak Tuhan berita itu boleh ada, tapi firman Tuhan berkata, aku hidup bukan karena melihat tapi percaya. Tentunya damai sejahtera Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu dan saya supaya tetap eksis percaya, tetap melayani, tetap beribadah. Supaya apa? Kekuatan firman Tuhan itu yang bisa mematahkan segala siasat dari si jahat yang mungkin ditaburkan melalui pandemi COVID-19. Memang betul, bukan mungkin, pasti. Karena Tuhan izinkan untuk melihat apakah Bapak Ibu dan saya gandum atau Bapak Ibu dan saya adalah ilalang. Karena penampilan itu pasti terjadi. Ya, bukan bohong kali, enggak. Justru di sini dalam pandemi COVID-19 ya, yang Tuhan izinkan terjadi untuk melihat apakah Bapak Ibu dan saya tetap bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah ini bukti Bapak Ibu mencari Tuhan kan. Mungkin banyak ada orang beralasan, aku sudah tua, umurnya sudah di atas 60. Kemarin saya baca di WA, nggak tahu itu bohong apa enggak. Sebetulnya pandemi COVID-19 itu tidak membunuh. Yang bisa membunuh itu adalah akibat komplikasi dari penyakit yang sudah ada. Itu ya saya nggak tahu benar apa salah, tapi satu berita yang tentunya saya kan sehat aja ya, tapi artinya kita tetap jaga dalam protokol kesehatan ya kan, jangan sembrono kan begitu. Lah firman Tuhan pagi hari ini berbicara, temanya saya kasih, akukah pohon yang baik, akukah pohon yang baik dan berbuah yang baik juga ya, akukah pohon yang baik dan berbuah yang baik juga. Wah, kenapa sih? Oh, ini nggak ada matching dengan pandemi COVID-19. Kenapa Bapak Ibu nggak bicara berkat? Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar berdiri di hadapan takhta Allah, karena Tuhan tahu isi hati Anda, dan pasti Tuhan tahu kebutuhan Anda dan saya. Jadi ada jaminan. Jadi kalau kita benar di hadapan takhta Allah, nggak usah pusing.
Caranya bagaimana? Caranya Tuhan. Pelindungan yang mana? Pelindungannya Tuhan. Jadi segala sesuatu, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, ya pastilah tanpa dipikir mungkin, waduh, saya berkahnya dari mana ya? Oh, kayaknya PHK atau mungkin terbayang-bayang atau pengurangan upah, tapi Tuhan cukupkan, ya kan? Lah di sini mari Bapak Ibu jangan berpikir, aduh, pikiran Tuhan dengan pikiran manusia pasti beda. Tuhan berkata, mungkin manusia berkata 1000 jalan menuju Roma. Oh, Tuhan tidak cukup 1000, tak terbatas. Ya, lah itu. Jadi jangan mau, maaf kata, dibohongin oleh intimidasi iblis, sehingga anak-anak Tuhan hidupnya yang ada loko, tak berpengharapan, penuh kecewa, ketakutan. Lah itu memang yang dimaksud daripada iblis, supaya apa? Akhirnya apa? Anak-anak Tuhan udahlah, ngapain ibadah, ngapain melayani, percuma. Tuhan juga tidak peduli kok. Siapa bilang Tuhan kita tidak peduli? Tuhan berkata, engkau adalah biji matanya Tuhan. Ada orang yang sengaja matanya dicolok? Nggak mungkin dong. Ya. Jadi firman Tuhan dikatakan dalam Matius 7, 16 sampai 20, ya. Ternyata di ayat 17, buah yang baik hanya dihasilkan oleh pohon yang baik. Jadi tidak sembarangan pohon menghasilkan buah yang baik. Firman Tuhan dikatakan dalam ayat 17, Matius 7, 16 sampai 20, temanya itu, ya. Buah yang baik hanya dihasilkan oleh pohon yang baik. Di ayat 20, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi kalau Anda akan dikenal atau kita mengenal pohon dari buahnya yang baik. Coba Bapak Ibu punya pohon mangga aromanis, udah digadang-gadang, tapi begitu berbuah, buahnya penuh ulat, bahkan rasanya asam. Kira-kira kecewa enggak? Bahkan Bapak Ibu udah menanam sekian tahun, udah berkorban sekian juta untuk membesarkan pohon yang digadang-gadang, yang nantinya berbuah yang baik. Padahal dalam asumsi Anda, pohon ini pohon yang baik karena dicampur, dipupuk, bahkan diobat dan sebagainya. Akhirnya mungkin ada berkata, percuma kalau ini dipertahankan, maka ditebanglah. Nah, makanya bandingkan dengan Lukas 13 ayat 7 dan 9. Ya, Lukas 13, ya. Nah, kalau kita dibayar mulai dari ayat 6 sampai 9, di sana seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Coba, nyeleneh kan? Pohon ara bertumbuh di kebun anggurnya. Coba, kira-kira penghasilan dari buah anggur sama pohon ara lebih banyak mana? Pasti buah anggur. Tapi kenapa dipelihara? Ini berbicara yaitu kita kaum Gentile, ya, ada di tengah-tengah kasih karunia yang Tuhan berikan, yang seharusnya keselamatan itu miliknya bangsa pilihannya Tuhan, yaitu kaum Israel. Tapi Tuhan izinkan kita menerima atau bertumbuh di tengah pohon anggur, ya. Nah, ini berbicara apa sih dalam ini? Nah, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun, ya, sudah tidak 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara, tapi aku tidak menemukan. Tebanglah pohon ara itu segera, atau tebanglah pohon ara itu. Itu pendapat dari pemilik dari buah pohon anggur, apa, kebun anggur yang ada pohon aranya. Tapi tukang kebunnya itu mohon untuk diberi kesempatan. Siapa tahu tahun depan berbuah
Kalau hari ini saya pupuk, saya rawat, saya jagain, saya siramin air, sehingga pohon ini sesuai dengan ekspektasi daripada sang pemilik. Siapa pemilik pohon itu? Yaitu Tuhan Yesus. Siapa pohon itu? Adalah Anda, dan saya. Loh, ini kan perumpamaan. Makanya yang bijak adalah mengerti perumpamaan. Wah, masa perumpamaan pakai pohon? Loh, coba baca Mazmur 1. Apa kata Tuhan? Mazmur 1, ya. Mazmur 1, di sana dikatakan, ya, jalan orang benar, jalan orang fasik. Tapi di ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya pada apa saja yang berbuat berhasil. Ini berbicara perumpamaan kita orang-orang percaya, bagaimana sepak terjang kehidupannya kita. Apakah Anda seperti ditanam di tepi aliran air, atau sebuah pohon yang ditanam jauh di tanah yang gersang atau di tanah yang gersang? Kira-kira bagaimana? Sama-sama pohon, misalnya pohon rambutan atau pohon yang mudah berbuah. Yang satu ditanam di tepi aliran air, sama-sama perawatannya, tapi yang sana ditanam di dekat, misalnya di Gunung Kidul yang gersang. Kira-kira Bapak Ibu bisa memikirkan kira-kira yang cepat berbuah yang mana? Shalom, yang mana? Perawatannya sama, hanya bedanya kalau di gunung itu, kalau musim kemarau susah air, tapi kalau di tepi aliran air, akar pohon itu akan menerusur sedemikian rupa mendekati batang air, sehingga apapun itu akan subur. Sedangkan di sana, yang di gunung itu, airnya aja tidak ada, untuk minum aja tidak ada, masa untuk nyiramin pohon itu? Berarti pohon yang ditanam di Gunung Kidul itu akan gersang, akibatnya tidak berbuah. Lah, Tuhan mau, loh, kenapa pohon ini ditanam di Gunung Kidul? Sedangkan Tuhan udah bilang, tadi dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya salah sendiri. Coba kalau sebagai petani yang bijaksana, oh, pohon ini suka air, dia ditanam di tepi aliran, nggak cocok ditanam di tanah Gunung Kidul yang gersang. Makanya ada ilmu pertanian untuk mempelajari pohon-pohon mana yang cocok ditanam yang di tanah yang kurang air, atau pohon-pohon yang harus banyak air. Tapi perumpamaan di sini tentang berbicara pohon yang ditanam di tepi aliran air yang pasti berbuah. Kalau lebih tegas lagi di dalam Yeremia 17, ya, Yeremia 17 di sana dikatakan di ayatnya yang 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia hidupnya bergantung 100% kepada Tuhan. Maka apa di ayat 8? Ia akan seperti pohon yang ditanam di air. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perumpamaan. Kalau Bapak Ibu kehidupannya bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan perumpamaan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya walaupun sekarang musim kemarau, daunnya tetap hijau, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam musim atau dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini lebih mudah ditangkap. Kalau tadi kan berbuah pada musimnya, tapi ini berbuah pada tak pernah berhenti.
Tuhan mau setiap kita tidak boleh berhenti berbuah. Berbuah apa? Mangga durian, jadi pengusaha durian, enggak. Berbuah 9 buah roh, buah jiwa-jiwa, buah pertobatan. Nah ini yang Tuhan mau setiap kita. Makanya di ayat 7 tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau Anda hidupnya mengandalkan Tuhan, tidak bisa tidak lain, tidak boleh lari daripada Anda harus berbuah dalam kehidupannya. Nah, yang saya mau ajarkan atau mau sharekan adalah bagaimana saya harus berbuah. Karena Tuhan pasti datang mencari buahnya. Jadi Tuhan Yesus nanti datang, apakah kita waktu dia datang kali kedua, apakah kita pohon yang mandul atau pohon yang berbuah walaupun pada musim, tidak pada musimnya? Mungkin Bapak Ibu kalau berpikir secara logika, mana ada pohon yang tiap hari berbuah, tiap bulan berbuah, tidak ada. Tapi ini kan perumpamaan. Loh, perumpamaan yang logik tuh. Loh, kalau Tuhan mau berkata begini, kamu percaya enggak sama Tuhan Yesus? Kalau Anda percaya ini firman Tuhan, ya ini kata firman, itu kata Tuhan, amin saja. Kita buktikan apa benar enggak kalau kita pasti berbuah setiap saat. Nah ini yang mesti kita pikirkan, karena nanti pada saat Tuhan Yesus datang di aman-aman permai, ada di rapture dan di rapture, ada dua pilihan. Yang di rapture karena Anda menghasilkan buah. Karena Tuhan Yesus tadi dalam perumpamaan tentang petani pohon ara, lihat ada buahnya. Dan dikatakan sudah 3 tahun tidak berbuah. Artinya, loh selama ini kemana aja Anda sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sudah jemaat, kemana buahnya? Buah ini bukan menjadi kewajiban bagi hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, tapi semua orang percaya. Katakan, saya orang percaya pasti berbuah. Katakan. Karena ini harus nanti akan dicari Tuhan. Jadi mari hari-hari ini kita persiapkan diri kita untuk bisa menghasilkan buah. Nah, supaya pohon pasti pohon baik, supaya pohon yang baik pasti berbuah baik. Bagaimana sikap kita? Ya, untuk berbuah baik, ia harus dari pohon yang baik, ya. Matius 7 ayat 17 dasar temanya. Nah, untuk menjadi pohon yang baik harus bagaimana? Loh, kita kan sama udah jadi orang percaya, yes, amin, ya. Coba kita baca dalam Yohanes Yohanes 15. Yohanes 16, tolong bantu Pak. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan yang memilih Anda dan saya menjadi muridnya Tuhan, Tuhan punya perintah apa? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, artinya mengabarkan kabar berita baik itu, dan menghasilkan buah. Jadi Tuhan punya perintah kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk menghasilkan buah. Berarti Tuhan berpercaya, tidak praduga, wah negatif thinking. Ya,
negatif thinkingnya begini, apa iya sih kamu pasti berbuah? Saya lihat postur tubuhnya tidak menghasil, tidak pohon yang baik. Enggak. Mungkin kalau orang dunia, maaf, kalau yang krempeng misalnya, susah punya anak misalnya, seperti itu. Untuk punya anak, tidak punya anak, tergantung kehendak karena dia. Tapi di sini firman Tuhan berkata, ya, dan aku telah menetapkan kamu. Kalau Tuhan sudah menetapkan Anda, pasti bisa berbuah banyak, pasti bisa berbuah. Contoh, kenapa bangsa Israel, tolong dong WC-nya ditutup kembali, kurang sedap dilihat. Ya. Bangsa Israel ditetapkan untuk menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Tapi pada gelombang yang pertama, berapa orang yang dibinasakan dan berapa orang yang menuntut tanah Kanaan? 2, Yosua dan Kaleb. Nah, kenapa salah Tuhan menetapkan? Karena bangsa Israel banyak ketidaktaatan atau bersungut-sungut. Jadi kalau Anda berkata dengan kata, oh yes, saya pasti mau berbuah, taat kepada apa? Ya perintahnya dong. Perintahnya yang mana? Yaitu kehendak Tuhan yang harus Anda lakukan, wajib lakukan. Ya, maka sebagai pembanding, ya, kenapa Saul gagal menjadi raja pertama Israel? Dikudeta dalam tanda petik oleh Tuhan. Karena di dalam 1 Samuel 15 ayat 23, ya, 1 Samuel 15 ayat 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Anda bisa baca nanti 1 Samuel 15. Nah ini, jadi kalau Anda tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Anda dalam tanda petik Anda sedang menjadikan pohon kehidupan Anda atau pohon Anda sedang tidak berbuah. Jadi taat saja atas semua firman Tuhan. Apa? Karena sedang pandemi COVID-19, hubungannya, relasinya, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap bergembira, tetap dalam hidup dalam damai sejahteranya Tuhan. Itu kan perintahnya Tuhan. Karena kecillah kekuatanmu saat engkau sedang kecut dan tawar hati. Firman Tuhan dalam Amsal berapa itu ada. Jadi apa yang Tuhan mau? Bersuka cita. Jadi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang banyak mengalami hantaman-hantaman badai pandemi, Anda tetap harus bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat. Berarti imun Anda akan dibikin Tuhan sedemikian rupa sehingga virus COVID-19 nehi. Kalau Tuhan udah bilang nehi, pasti nehi. Lah ini percaya enggak? Shalom, percaya enggak? Harus percaya. Kalau kamu duduk di sini terus, apa iya Pak Hendro? Oh ya udah. Berarti ada keraguan-keraguan seperti bangsa Israel waktu akan masuk ke tanah madu yang penuh madu dan air susu, tapi karena dia ragu, makanya aja mana puyung buruk daging burung mana. Nah ini, jadi kalau Anda dalam hidup ibadah Anda hatinya sedang diuji, tetap berpegang firman Tuhan, tetap percaya, tetap melakukan kehendaknya, jangan goyah. Kenapa Saul waktu itu ditolak? Karena dia silau. Karena waktu mengalahkan Raja Raja Amon, dia pilih
dia mau apa, kalau nggak salah itu ada percakapan kepada raja. Saul itu berbagai ini apa, kompromi. Sedangkan perintah Tuhan habisin semua, tapi Saul kompromi, yang baik-baik, yang bagus-bagus umpamanya diumpetin. Nanti tujuannya ngomong, nanti kan saya persembahkan untuk Tuhan loh, kesannya bagus, tapi itu jahat di mata Tuhan. Nah itu, jadi mari Bapak Ibu dan saya sekalian, kalau Anda percaya seperti yang tadi dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Kenapa? Ya tentunya kita tidak sembrono masuk ke rumah sakit layakan mana nggak ada kepentingan pergi rumah sakit untuk membuktikan firman Tuhan seperti ini, yaitu sama aja mencobai Tuhan. Nggak boleh. Hidup sesuai dengan apa rencananya Tuhan. Yang melayani tetap melayani, yang tetap ibadah hari ini ibadah. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, celaka maut, orang-orang yang niat jahat. Sekarang bagaimana COVID-19 bisa masuk menyerang kehidupan kita? Kalau Anda khawatir, kejut, itu secara biologis, secara ilmu manusia. Pada waktu manusia ketakutan, khawatir, kecewa, hormon-hormonnya itu mengeluarkan hormon yang justru melemahkan pertahanan tubuh Anda, otomatis sehingga imunitas Anda menjadi drop. Pada waktu drop, terus kena debunya COVID aja langsung Anda kena dampak. Jadi ibu-ibu yang pegang kendali di dalam dapur, ya kan, nggak ada beras ini Pak, misalnya. Bagaimana mau belanja? Uang 20.000 mana cukup? Terus gimana Bu? Terus gimana? Kan perut lapar, anak-anak ngerengek. Mie, masa makannya super mie. Kan jadi panas dalam, mulut sariawan, BAB-nya susah. Apa Tuhan tidak bisa bekerja untuk hal-hal yang seperti ini? Sangat bisa. Tinggal bagaimana respon Anda. Kalau Anda makan dengan ngegerutu, ngedumel, bersungut-sungut, jadilah apa yang kau khawatirkan. Tapi Anda puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau hari ini saya masih makan dengan ini. Anda lihat, banyak orang yang menahan lapar, kekurangan. Berarti Anda seperti orang Israel, waktu dikasih mana nggak tahu diri. Ini mari Bapak Ibu, mari kita praktekkan firman Tuhan, dia dan amin tidak ada. Puasanya ada enggak? Ini mungkin Pak Hendro ngomong seperti itu. Nah, saya kan begini. Saya hidup dalam situasi seperti telur di ujung tanduk. Telur itu di ujung tanduk bisa dilepas, telurnya itu nempel di ujung tanduk, bisa enggak? Ini ujung tanduk telur, misalnya ini ujung tanduk telur taruh di sini, dilepas kira-kira jatuh enggak? Jatuh enggak? Kenapa bisa jatuh? Karena gravitasi, ilmu fisika. Tapi ya karena tidak bisa berdiri. Berarti ada telur itu yang memegangnya supaya tidak jatuh. Siapa? Invisible hand, Tuhan. Nah, saya tidak tahu. Tapi yang nyata hari-hari ini perusahaan saya tetap jalan, gaji tetap utuh, tidak ada pengurangan karyawan, omset bertambah-tambah. Siapa yang melakukan? Tuhan, bukan saya. Saya hanya pelakunya, hambanya. Ya, jadi inilah yang mari Bapak Ibu, mindsetnya dirubah. Kenapa saya bisa melakukan seperti ini? Firman Tuhan berkata, jika engkau melayani aku
dan meninggalkan keluargamu, maka upahmu berapa? 100 kali lipat. Bukan harapan yang itu. Iya, bisa ada saya harapan gitu. Tapi pelayanan saya atau istri saya dipakai Tuhan, itu dia bayar harganya mahal. Dia keluar dari kerja yang notabene waktu itu gajinya cukup lumayan. Saya seorang diri mencari nafkah kontan-panting, tapi istri saya berani dengan iman, saya melepaskan itu. Lah berarti berapa puluh tahun istri saya melayani? Hampir 20-an tahun, 20 tahun lebih. Ya, anggaplah 20 tahun. Kalau hari ini Tuhan dia menerima upahnya dan digabungkan dengan saya, ya wajar. Jadi kembali lagi, kalau melayani Tuhan jangan hitung-hitungan, biar Tuhan nanti yang reken. Nanti Anda dapat apa? Cek. Ceknya berlipat-lipat, bukan tagihan. Cek. Kalau tagihan Anda harus bayar. Tapi kalau cek, berarti Anda akan tebus ke bank, Anda akan menerima berkat-berkat. Yang satu, yang kedua, ya. Jadi jelas di dalam Efesus 5 ayat 1, jadilah penurut Allah, ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tadi pohon yang baik, Anda harus melakukan firman Tuhan dalam ketaatan, ya. Terus yang kedua, buah yang baik, berarti kita menghasilkan karakter yang baik. Bagaimana caranya untuk kita menjadi atau memperoleh karakter yang baik? 1 Yohanes 2 ayat 6, firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 2 ayat 6. ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, menjadi gambar dengan Allah. Kalau Anda berkata, Tuhan Yesus ada di saya, di hati saya. Sekarang Tuhan nanyain, buktinya mana? Kalau Anda berkata, Tuhan Yesus ada di diri saya, Anda wajib hidup seperti Kristus. Loh, Tuhan Yesus apa hidupnya? Maha pengampun, Maha pengasih, ya. Bahkan waktu mau mati pun Tuhan berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anda udah disakiti, masih bisa ngampunin enggak? Atau Anda punya rencana kapan gua balas ya? Ini. Jadi hari-hari ini kalau Anda dan saya mau menerima berkat-berkat dalam badai COVID-19, jadilah pohon yang baik dan hasilkanlah buah yang baik. Tidak ada hubungannya. Loh, ini firman Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam diri Anda dan saya, tadi di ayat 15 ayat 16, minta apa saja, apa yang kau doakan. Ini firman Tuhan yang berkata, bukan Henro. Saya yang menyambungkan lagi. Jadi kalau Tuhan ada di pihak Anda, ada dalam diri Anda harus, artinya Anda bisa, artinya Anda tidak takut dalam badai COVID-19. Nanti next episode bagaimana kita hidup di dalam Dia. Yang ketiga, pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, ya kan? Nah, bagaimana supaya pohon yang baik tertanam, menghasilkan buah yang baik? Jadi pohon yang baik itu harus bagaimana? Supaya Anda tadi pohon yang baik udah jelas ada ketaatan. Tapi bagaimana sebuah pohon itu yang baik itu benar-benar baik? Artinya kita beli di toko bibit pohon kok. Oh, bibit pohon kan apa yang namanya yang sering toko atau itu jual tanaman apa? Bukan tokonya yang jual ada toko pertanian, pohon di sana, pohon mangga yang terdiri berbuah, pohon montong raja, ada semua bibitnya. Ini bukan pohon yang bibit yang baik.
Tapi bagaimana Anda sekarang setelah beli dari rumah mau tanam di mana? Terserah Anda kan. Tapi Tuhan berbicara tertanam harus dalam gereja lokal. Ya. Jadi tertanam dalam gereja lokal. Terus yang kedua, dekat aliran air, berbicara banyak firman Tuhan yang kamu terima. Kapan Anda menerima banyak firman Tuhan? Rajin ibadah, renungkan firman Tuhan siang dan malam, ikut pemuridan, ikutin enggak? Anda Pak, aku nggak sempat. Berarti Anda seperti Anda menjauhkan diri dari aliran-aliran air kehidupan. Siapa yang salah? Kalau Anda hari-hari ini mengalami campak COVID, kan Tuhan udah bilang harus tertanam dalam gereja lokal. Masalah itu pasti ada. Gereja besar, gereja kecil, gereja medium, gereja yang luar biasa fantastis pun ada masalah. Tinggal bagaimana Anda dan saya meresponnya. Nah, kenapa? Nah, di sini ya. Tadi di dalam Yohanes 15 ayat 2. Kenapa harus kita belajar ini? Yohanes 15 ayat 2, firman Tuhan berkata, ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau Anda sudah tertanam dalam gereja lokal, harus ada pembersihan. Itu proses yang tidak baik dipotong. Saya tahu teman saya, dia menanam pohon selalu berhasil. Jago pohon gede-gede banget. Sekarang dia nanam durian king. Udah gini. Caranya gimana? Ini ranting batang ya, ada keluar ini. Orang saya, nanti siapa tahu ini. Dia potong yang tidak berbuah. Tapi yang pohon yang berbuah dibersihkannya. Ada proses. Seperti emas, supaya Anda keluar seperti emas. Makanya prosesnya melalui dapur api, dibakar, ditambah kimia, supaya murni api, supaya emas yang dihasilkan. Demikian juga kalau Anda bagaimana mau tertanam, kalau Anda di sini pindah lagi mau proses, pindah lagi, nggak jadi proses, nggak jadi matang. Udah di sini pindah lagi. Berbicara tentang gereja lokal, Anda tetap setia, Anda tetap bertahan. Barang siapa yang bertahan, dia akan menang. Barang siapa yang setia, dia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi bukan Anda pindah itu yang akhirnya masuk surga. Tidak ada rumusnya. Yang Anda harus setia. Siapa yang bertahan. Jadi kalau Anda menerima kepahitan, kecewa, mungkin ada kepahitan dalam tanda petik ya, disinggung, pahit, tetap bertahan, tetap pandang Yesus. Kesakitan yang Anda derita itu tidak melebihi kesakitan yang Tuhan Yesus derita. Jadi tetap bertahan. Jangan udahlah, saya nggak mau melayani. Nih saya kasih tahu, kalau itu tetap penyakit itu yang Anda lakukan, saya jamin tidak masuk surga. Karena Tuhan mau Anda harus mengalami satu proses permasalahan yang diuji ini, yang Tuhan harus selesai. Karena Tuhan sudah memberikan kan firman Tuhan. Ya. Dalam Efesus Nah, karena Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, dijabarkan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ada enggak orang sudah berbuat baik, menerima kesakitan atau dikecewakan atau disakiti, dizolimi? Banyak. Tuh, udah gua tolong tuh, mentung, gunting dalam lipatan. Apa? Dalam tikungan apa ya? Nggak tahu aku tuh. Dalam tikungan. Maksudnya di sini Tuhan udah persiapkan.
udah dipersiapkan perbuatan baik. Jadi kalau Anda dalam satu episode kehidupan Anda dalam melakukan perbuatan baik yang Tuhan udah persiapkan di tengah jalan, mungkin 50%, mungkin 70, 80%, Tuhan tahu Anda lulus? Enggak. Kan Anda udah tahu diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Jadi kalau Anda kehidupannya tidak selesai satu episode sesuai dengan Tuhan yang mau rancangkan, no, filmnya belum selesai. Ibaratnya orang berdandan baru pakai alisnya satu, padahal alisnya kedua nanti, tapi Anda pergi dulu. Begitu datang Tuhan panggil, sopo ini alis separuh. No, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kesempurnaan. Jadi mari Bapak Ibu, jangan mudah kecewa. Kalau itu kecewa, siapa tahu itu memang Tuhan izinkan untuk melihat hati Anda, untuk Anda tetap berlaku baiklah. Kalau Anda mudah, udahlah, gereja juga banyak di Bekasi. Satu tuh mati satu tumbuh 1000 ya. Dan diterima di sini, pelayanan di sana. Itu maaf ya, saya bilang itu orang yang tidak ngerti isi Alkitab. Dia maunya enak aja. Anda aja untuk hidup enak secara dulu enggak? Cari duit, ya, cari duitnya gampang enggak? Susah, sampai keringatan dan sebagainya. Sudah dapat duit, beli beras ke toko, udah ada berasnya, ke dapur dicuci bersih, batu-batunya disiangi, dibuangi, ya kan? Apa Anda asal masak, udah ada air di rumah, ada air kotor, cemburan, ambil aja? Enggak kan? Anda ke tetangga, bu minta air bersih, tetangga Anda enggak ada karena musim kemarau, bu minta air, ke RT lain. Apa itu bukan bayar harga? Bayar harga. Sampai airnya menemukan air dan nasi itu menjadi enak. Coba, karena asal Anda ibu sebagai seorang ibu, yang penting masak. Pakai air comberan rapopo, yang penting masak. Kira-kira suamimu, anak lu mau? Bu, ini yang masak apa berarti yang salah? Nah, artinya Anda pakai akal budi. Jadi itu pun harus kerja, cari duit. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu Anda mau masuk surga tapi tidak menyelesaikan satu episodenya Tuhan yang Tuhan telah rancangkan, ya gagal. Kapan episode berikutnya ada? Waktu Anda mengalami triple six, sanggup? Sekarang ada hidup dalam kasih anugerah aja kadang-kadang pusing, apalagi nanti hidup dalam triple six, pusingnya 7 keliling. Makanya mari Bapak Ibu hidup dalam kasih anugerah saat ini, jangan sia-siakan. Kalau hari ini Anda diberi kesehatan, ya, ada kemauan, ibadah datanglah. Saya percaya, saya rasakan ibadah online dengan ibadah tatap muka, ibaratnya sayur tanpa garam. Kalau ibadah online, saya rasakan itu. Karena apa? Kehendak bebasnya besar. Sambil mobil boleh, sambil cegang boleh, kan tidak ada yang tahu. Tapi kalau sekarang Anda, saya perhatikan satu-satu. Kalau hidungnya gatal, pasti Anda tahan. Iya kan? Pertama, nggak sopan. Iya kan? Masa lagi ibadah mobil gitu. Nah itu. Jadi mari Bapak Ibu terima dengan ucapan syukur kalau hari ini boleh ibadah tatap muka. Berarti ada sesuatu berkat yang dahsyat. Anda nikmati karena Anda sudah jauh-jauh dari rumah datang ke tempat ini. Masa sih dapat celaka? Tidak mungkin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sangat baik, pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kita, yang memberikan yang terbaik. Jadi mari Bapak Ibu, ya,
Kalau ada proses, tetap bertahan, tetap bertahan. Ngadu sama Tuhan aja, jangan ngadu sama RT. Ya, tetap bertahan. Tuhan tolong aku. Kok tadi teman saya ngomongnya kok, aduh nyeleneh banget, aku sakit dengan Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya aku ada kelegaan dan mengampuni dia. Saya percaya Bapak Ibu, ini adalah calon-calon masuk surga. Tapi kalau Anda diproses lari, lupakan surga. Iya loh, karena orang yang bertahan kapan setia-setia sampai mati. Kata setia itu bukan cap aku orang Kristen, KTP orang Kristen, pakai kalung Kristen sampai mati. No, itulah proses yang Anda hadapi. Yang tadi saya katakan Efesus 2 ayat 10. Ada mandat yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya untuk melakukan pekerjaan baik. Seberapa persen Anda melakukan pekerjaan baik? Tuhan mau 100%. Seperti 5 gadis bicara. Tapi dia 5 gadis bodoh, gampang nanti waktu Tuhan masih ada. Saya akan sehat, tiap hari makan suplemen. Tidak mungkin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, ampuni segala kesalahan dan tidak pengertian kami. Hari ini Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami harus berbuah banyak dan berbuah baik. Yang tentunya semua diperoleh kalau kami terpadat dalam gereja lokal dan siap menghadapi proses, terlebih melakukan pekerjaan baik yang Tuhan amanahkan kepada saya dan kami kita semua, supaya semua ini terlaksana dengan sempurna. Oleh karena kami tetap bertahan, kami tetap loyal, kami tetap taat dan setia kepada gerejanya, sehingga kami bisa menyelesaikan pekerjaan baik yang Tuhan telah amanahkan, sehingga pada saat kita datang hari kedua semua beres adanya dan kami tiang-tiang memperoleh. Dalam pujian Allah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita doa. Bapak Ibu kita ucapkan terima kasih kepada Gembala kita, terima kasih Pak Hendro, terima kasih. Mari kita baca Mazmur 91 sebelum kita menutup ibadah. Dalam lindungan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya pernyataan-Mu sempurna bagi kami semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati perjalanan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima doa berkat melalui hamba. Mari buka hati, buka katamu. Ulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik dari Bapa di surga, dan hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya. Perlindungan pun turun atas kita, oleh karena hidup kita taat, tekun dan setia, tetap di dalam kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih-Nya Anak yang Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis darah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan berjanji untuk katakan itu pasti menyebut kita semua. Dia hati yang mempermaya bagi Tuhan, tetap percaya, takut akan Tuhan dan berkenan katakan Amin. Tuhan